penutupan show yang paling epic lah. Iya parah sih itu. Sepanjang show sih sebenarnya dia benar-benar epic semua. Iya. Nah, Liga Showroom nih, kita mau Liga Showroom. Masuk ya. Liga Showroom, apa yang kalian tanyakan dalam Liga Showroom? Bentar tuh gimana? Mana lu dengar? Oke, sekarang ngomongin tentang Liga Showroom yang kemarin lagi rame. Rame banget sampai ya. Sekarang masih rame? Hype-nya masih mungkin ya, karena Masih ada untuk sebagian fans. untuk sebagian fans masih ada dan masih ada percikan-percikan sedikit lah. Iya makanya kan. Ya, setiap kompetisi pasti akan ada percikan-percikan Pasti, setelahnya ya. apalagi yang mendukung banget gitu ya, Yes. yang Ya, udah berkorban. Gak cuman di JKT aja ya, maksudnya dalam hal ini Sosenkyo mungkin atau Liga Showroom, dia semua kompetisi pasti setelah itu ada percikan-percikan sedikit lah. Tapi ya nggak penting lah orang-orang yang masih mempermasalahkan. So anyway, Gimana Rak? Lu mau apa ya? Cerita tentang Liga Showroom. Karena kan lu juga cukup Karena lu kan ngikutin apa yang ngikutin dan lu terlibat langsung di Iya. dalamnya. Iya benar. Tapi ini gue disclaimer ya, ini gue pendapat gue ini subjektif Iya. Pribadi dan ya? ini pribadi dan tidak mewakili salah satu fanbase ya. Iya. Which gue kan di Siska Nation, cuman ini gue tidak mewakili Siska Nation, Iya, jadi iya. gue mewakili diri gue aja. Jadi kemarin tuh ada event JKT dari tanggal 24 April sampai 3 Mei, Iya. di mana yang menang itu akan mendapatkan Soul Envy. Oke. Soul Envy, jadi dia mengkonsep MV-nya sendiri, aransemen lagu 48 Group apapun itu berdasarkan kemauannya dia gitu, dan akhirnya yang menang adalah Shania Gracia. Tapi yang uniknya adalah Liga Showroom kemarin itu yang ikut justru cuma 2 orang. Sebenarnya yang nggak ikut tuh cuma 2 orang sih ya, cuman yang head to head tuh kayaknya Iya, 2 orang ini ya. yang kelihatan bersaing tuh 2 orang doang gitu. Gitu. Yang lain tuh showroom tapi showroom doang lah biasa gitu ya, bukan Iya. yang kayak mau memenangkan. Gak yang kayak ambisius banget. Iya, Betul. Yang pertama itu Gracia yang menang dan Siska, kebetulan Iya, Osi gue. Iya, Nah, iya. ini gue cerita sedikit di balik sebelum Liga Showroom jalan ya. Jadi kan itu kan diumumin sebelum tanggal 24 tuh pas show Pas apa lagi gitu? show Rumah Uma. Oh iya. Rumah Uma. Iya, benar-benar. Nah, itu tuh sebelum video call sama Siska waktu itu. Nah, terus udah gitu kita langsung ngobrol kan di grup gitu. Ini mau maju nggak gitu. Kita semua tuh udah sepakat kayaknya susah deh gitu kan. Karena kita being realistik, lawannya susah-susah lah gitu. Apalagi ini satu gitu. Karena waktu itu kita mikirnya untuk Sosenkyo aja. Kan kita fokus di Sosenkyo dan mau RH kan waktu itu udah ada pengumuman mau request hour gitu. Jadi ya udahlah kita fokus di sana aja gitu. Akhirnya ya udah kita bilang sama Siska kalau nggak maju deh gitu, kayaknya kita fokus ke yang lain aja, dan Siska sudah mengiyakan juga gitu. Tapi ternyata itu berkebalikan dengan yang dipikirkan sama orang lain gitu. Ya udah akhirnya Liga Showroom jalan. Ini gue mesti terima kasih sama Matthew dari Arielis, karena gue tahu infonya dari dia. Dia menyampaikan ke salah satu temen gue di Siska Nation, dia bilang katanya Arielis juga mau mendukung Siska gitu. Pun di showroomnya Siska ada Ariel. Ariel juga ngomong, kan. iya. Ariel ngomong kalau ya walaupun secara bisik-bisik, tapi kita sudah mengerti lah. Kita sudah mengerti gitu. Apa maksud dari Ariel. Ya udah akhirnya dari situ dan gift yang diberikan banyak gitu. Gak cuma bintang, gak cuma komen gitu. Ternyata ada beberapa gift yang memang membuat Siska lumayan up lah gitu, sampai akhirnya bisa di posisi pertama kan waktu itu kan. Iya, sempat pertama di ya. posisi pertama, walaupun waktu itu sempat dikejar sama Z. Iya benar. Terus Shani juga sempat ngejar gitu kan. Awalnya gue kira tuh antara Gracia, Shani. Siska, Shani sama Z tuh. Iya, berempat itu ya. Berdua itu. Tadi gue mikir malah Fanny kan pernah punya sejarah Oh iya. showroom kan. Iya. Gue pikir ya udahlah gitu. Iya. Atau lu Meli siapa Mel? Dia Siska. Dia Siska ya. Ini ada Meli by the way. Iya ada Meli. Akhirnya
dukungan mulai datang, pertama dari Aerialis gitu, terus gue juga dengar ternyata If juga maju untuk ngedukung Siska. Ya udah, akhirnya kita pikir oh ya udahlah kita maju dengan dukungan dua fanbase ini. Udah punya banyak backingan lah istilahnya. Sebenarnya nggak banyak sih, 2 sih tadinya kan. Kita pikirnya kita nggak mikir sama si ini. Istilahnya satu fanbase itu kan banyak orangnya. Lumayan, iya, lumayan banyak gitu. Apalagi kalau digerakin sama Oshinya langsung ya nggak sih? Betul. Nah, showroom hari pertama, hari kedua masih seperti itu biasa. Showroom hari ketiga mulai panas nih karena Gracia udah mulai mengejar, terus Zu juga mulai ngejar kan. Akhirnya gue nggak tahu dari mana tuh ada Adren, ini shout out to Adren juga yang ngebantu Siska untuk di Liga Showroom ini. Dia kayak mancing kasih banyak gift kan. Terus akhirnya kita ya udahlah kita majuin aja kali ya gitu. Akhirnya di grup juga bilang kalau ya udah kita majuin Siska deh gitu. Ya udah ya. Kapan lagi gitu ya? Kapan lagi gitu kan. Maksudnya ini salah satu momen yang ditunggu Siska juga kan. Iya. Momen yang ditunggu Siska. Salah satu yang ditunggu Siska, apalagi setelah nggak ada akustik. Iya, benar-benar. Ya, apalagi gitu yang ditunggu kan pasti solo gitu kan. Terus, dan juga Siska tuh kayak antusias banget gak sih pas lagi ngumumin itu iya, gitu kan? Iya, gue tadi kayak wah kayaknya Siska mau maju nih gitu. Dari awal dia udah kayak gitu soalnya. Dan juga track recordnya kan sudah ada Mushino Balap ya. Jadi kita pikir ya udahlah gitu kalau misalnya walaupun sudah ada Mushino Balap aransemen dia sendiri, tapi ya udahlah kita majuin aja gitu. Shout out to Adren juga, Adren yang ngasih banyak gift juga, akhirnya mancing banyak orang juga gitu. Iya, ngasih juga ya. Ternyata pas gue liat di Twitter banyak juga beberapa orang yang non fanbase itu, maksudnya mungkin dia di fanbase tertentu tapi mengatasnamakan pribadi lah gitu. Deklarasi sendiri untuk mendukung Siska. Gue juga kaget tuh. Banyak juga nih yang mau mendukung Siska gitu. Sampai akhirnya gue kan gabung di grup Gokiro Japan ya. Salah satu podcast Jepangan juga gitu. Dan gue lihat di Twitternya Hasmi, dia bilang, dia declare tuh kalau gue dan anak-anak Gokiro dukung Siska. Gue kaget kan, karena gue jarang buka grup itu gitu. Pas gue buka ternyata banyak banget yang ngomongin Siska di sana. Di situ gue langsung bilang di grup, oh yaudah deh kalau misalnya kalian mau apa-apa lewat gue aja karena gue ada di grup fanbase, gue bilang gitu kan. Oh yaudah gitu. Akhirnya dari situ mulai rame. Walaupun mungkin di sana ada beberapa penggungasinya juga ya, gue nggak tahu gitu. Tapi akhirnya semua chat ketutupan sama obrolan tentang showroom Siska. Ya udah, akhirnya dari situ Hasmi deklarasi, terus udah gitu ada Karangga juga, Rangga Widikda. Salah satu fans lama. Akhirnya turun gunung juga, dalam tanda kutip turun gunung. Terima kasih juga untuk Karangga. Akhirnya turun gunung untuk ngebantu Siska juga gitu, karena Hasmi dan Rangga kalau nggak salah temenan. Ya udah, akhirnya dari situ mulai banyak lah dukungan dari beberapa orang dan gue ngeliatnya wah gila, ternyata Siska bisa sekuat ini gitu karakternya dan apa ya, gue nggak nyangka sih bikin orang mau ngedukung dia gitu kan, istilahnya kayak susah loh gitu. Iya susah buat bikin orang loyal sama dia gitu. Betul mungkin ini karena memang highlight cuma Gracia sama Siska ya, jadi kita mungkin akan ngomongin lebih banyak Gracia sama Siska gitu. Mungkin juga di Gracia ada gitu, mungkin ada obrolan itu, aliansi itu mungkin ada gitu. Cuman kan karena gua tidak di kubunya, bisa bilang kubu sih, maksudnya gua tidak mengosikan Gracia gitu, dan gue tidak mengikuti pergerakan Gracia. Jadi gue tidak tahu lah apakah memang ada juga aliansi itu. Cuman memang yang terlihat di Twitter, mungkin yang main Twitter juga tahu lah ya. Banyak juga yang deklarasi kalau mau dukung Siska. Sampai ada tweetnya kok kayak Siska siapa aja ya transfer kan? itu ya. Terus dan terakhir kan PG juga kan. PG juga. Konten kreator juga pada. Konten kreator mostly juga ke Siska gitu. Kita juga kenal, padahal kita cuma bilang. Iya benar-benar. Di quote itu ya Mbak Legit tuh Siska. Iya, padahal kita belum deklarasi waktu itu. Iya, semua panik kan, gua semua DM Onil sih. Oh iya. Maksudnya kan takutnya Onil, kita kan nggak bilang sama Onil dulu gitu kan. Karena waktu itu kan itu masih early banget kan kalian kan. Itu pun juga gara-gara tweet. Gue mention kalian kan. Terus gue cuma nge-quote tweet apa gitu deh. Terus dia langsung bilang kan, Legit ke Siska gitu. Wah, gue panik kan, gue langsung DM Onil. Terus ya udah sampai akhirnya
dari grup pun nggak nyangka, ternyata banyak juga nih yang mau dukung Siska. Ya udahlah kita maju gitu. Dan aliansi itu ya apapun kalian bilang itulah, itu memang nggak ada yang merencanakan sebenarnya. Oh, jadi datang dengan sendirinya. Iya, jalan aja gitu ya. Iya, maksudnya dengan orang yang kayak misalnya nih, ya kalau lu mungkin ya udahlah ya gitu kan karena kita temenan, terus gue bilang kan gimana nih mau dukung Siska enggak? Gue bilang gitu kan, gue terang-terangan sama kalian gitu kan. Tapi kayak misalnya Hasmi atau misalnya Karangga gitu, atau Adren atau bahkan Arialis gitu, nggak ada yang mengkoordinir tuh, kira-kira nggak ada. TG pun juga datang dengan sendirinya. Siapa sih Lori ya? Lori TG Itu dia minum random lah ya. Random gitu, dan mereka pun juga akhirnya bilang kan di kontennya mereka kalau nggak ada yang kontak mereka gitu kan. Gua pun juga nge-reply tweetnya TG dan Lori segala macam itu karena memang tahu setelah mereka declare gitu kan, kita mau dukung Siska gitu, baru gua nge-tweet gitu kan. Tapi sebelum itu, di balik itu nggak pernah ada gerakan-gerakan aliansi apa yang kan sempat ada obrolan gitu ya, omongan kayak ini mah dikoordinir segala macam. Padahal enggak ya, sebenarnya jalan sendirinya aja. Datang baru dikoordinir gitu nggak sih? Iya, maksudnya kayak sebenarnya nggak dikoordinir juga gitu. Ya mereka aja. Iya, mereka gabung di dalam showroom itu langsung gitu. Kecuali Gokiro ya, karena memang ada grupnya kan. Ya ada, dan itu pun gue cuman kayak yang Siska mau showroom nih gitu kan, gue cuma nge-share link aja ya, sewajarnya aja gitu kan, dan yang di situ pun ada yang pendukungnya Gracia juga nge-share link punya Gracia gitu. Jadi menurut gue itu hanya apa ya, aktivitas biasa lah gitu, kayak yang ini Oshi kita mau showroom, nonton dong gitu kan, itu biasa ya gitu. Ya udah akhirnya dari situ. Tapi kayak misalnya nih lu dukung atau misal gue bilang ke Hasmi gitu pribadi, nih lu dukung Siska dong gini enggak ada ngomong gitu sama sekali. Kesadaran sendiri aja. Iya, mereka emang pengen dukung Siska gitu loh, bukan karena benar tergabung dalam itu baru mau dukung Siska gitu kan. Iya. Dan kita baru ketemu pun setelah showroom, maksudnya di showroom gitu, maksudnya ngobrolnya juga di showroom gitu. Ketemu sama Kadito, kakaknya Elmo gitu, terus udah gitu ketemu sama Karangga, itu semuanya dari situ semua gitu, di showroom semua gitu. Dan ya walaupun mungkin hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi kita ya, tapi ya gue congrats to Gracia dulu. Iya, congrats ya Gracia. You deserve it gitu. Terima kasih untuk perlawanannya yang cukup berat juga. Gitu ya. Sengit banget loh, kayak gue ngeliat Siska di showroom terus Gracia gitu-gitu terus kan gitu. Dibalap terus kan. Ya persaingan yang cukup sehat lah menurut gue. Ada menang pasti, ada menang, ada yang kalah. Pasti namanya. Iya. Tapi yang menariknya adalah banyak yang bilang kalau wah Siska ini People's Champion loh gitu. Oh iya. People's Champion, dan di kontennya TG pun dia bilang Gracia wins the competition but Siska wins our heart. Iya benar sih. Maksud gue bukannya Gracia tidak memenangkan hati, tapi mungkin yang terlihat gitu. Yang terlihat seperti itu gitu. Kalau kalian gimana? Kalian kenapa akhirnya mau mendukung Siska? Ini gue tanya balik nih. Kalau gue sih pribadi ini waktunya Siska. Selain diminta sama gue. Iya, karena mungkin menurut gue ini waktunya Siska untuk bersinar, bukan bersinar sih ya. Ya dapat spotlight. Dapat spotlight. Kan dia pernah bilang kan katanya dia pengen nunjukin kalau dia tuh ada di music videonya JKT. Dia pernah bilang kayak gitu kan. Gitu. Kayak tahun lalu juga kan Legit juga ngedukungnya Siska gitu waktu Sosenjo gitu. Jadi kayak ya udahlah ini waktunya buat ngedukung Siska juga gitu. Karena kan juga dia di Senbatsu juga kan belum ada kesempatannya. Nah ini kan ada kesempatan kan mungkin di belakang gitu. Mungkin kayaknya ini deh yang pas buat Siska. Lagi juga dia banyak banyak ngeluarin buat JKT juga kan, karena dia bisa nyanyi gitu kan. Dan ini kan solo ya. Jadi kita udah tahu nih kelebihan Siska di solo tuh kayak gimana. Jadi kita percaya kalau Siska bisa pas untuk membawakan solo, dan yang kita harapin juga kalau dia yang bawain itu bisa narik banyak fans luar. Nggak cuma mikir JKT itu cuma joget-joget cantik, tapi juga ini punya talent loh, buat nyanyi gitu kan. Gue mikirnya gitu sih. Gue juga mikirnya maksudnya kenapa akhirnya dibikin solo, kan mungkin selama ini kan udah jadi rahasia umum lah ya kalau misalnya
orang awam itu kan ya satu itu orang awam itu kan tidak apa ya? Mendengar. Tidak bisa masuk dengan yang rame-rame gitu kan. Iya, Kan benar. sekali perform 16 orang atau mungkin 8 orang gitu. Iya. Mungkin sekarang zaman-zamannya kayak Danila, Nadina Miza gitu yang solo gitu kan. Cewek-cewek yang solo gitu. Menurut gue kalau misalnya memang ini dibikin solo mungkin ya targetnya adalah fans baru gitu. Iya, benar. Fans baru. Yang tadinya nggak tahu JKT itu bisa sendiri gitu istilahnya. Betul, dan mungkin juga kalau gue tanya gitu kan setelah ini selesai gitu kan gue tanya kan kenapa sih emang kalian mendukung Siska ya? Iya. Karena menurut dia ya layak, memang semuanya layak sih. Iya, Tapi mungkin ini sekali lagi subjektif dan apa ya? Karena gue adalah ada di pendukung Siska gitu, jadi gue tidak tahu terlalu banyak tentang Gracia ya. Jadi gue mungkin akan melihat dari perspektifnya Siska aja gitu dan banyak orang yang bilang ya ini waktunya Siska gitu. Memang banyak yang bilang kayak gitu ini waktunya Siska MV solo dan karena kebanyakan orang taunya Siska itu Mushino Balap. Iya udah itu doang. Benar. Itu aja sih. Jadi mungkin ketika ada MV solo yang kepikiran Mushino Balap, siapa Mushino Balap ya Siska sudah gitu aja. Benar. Gitu sesimpel itu sih sebenarnya. Iya, Banyak orang-orang kayak gitu dan ya kita tunggu aja musik videonya seperti apa. Solonya seperti apa. Karena kan penghasilan JOT banyak nih dari sini. Oh iya dong, jelas dong. 2M loh. 2M 2M loh. Enggak maksudnya keseluruhan ini nih dari Liga Showroom ini setahu gue 2M, setahu gue. Correct me if I'm wrong ya. Ya 2M kan ada lah pasti lah. Iya. Oke. Lanjut Hype-nya. Tapi kalau cerita tentang hari terakhirnya Siska, gue tidak mengikuti showroom Gracia di hari terakhir gitu. Dan kalau nggak salah Gracia tuh siang ya kalau nggak salah. Iya. Siang sebelum Siska gitu. Iya. Sekarang kan jam ada 5:30, 1 jam habis itu jam 8 mulai lagi kan. Iya. Pokoknya abis show apa ya kalau nggak salah Gracia tuh abis show ya. Habis show? Iya. Awas sebelum show? Oh. Jam 9-an ya? Oh iya, dia sempat showroom sebentar kan di stage kan. Nah, serunya itu karena kayak mini konser ya. Iya benar. Deh. Mereka apa sih Siska tuh nyiapin segalanya gitu loh. Iya, konsepnya tuh bagus banget. Dan gue kagetnya ada quick change ya, ada quick change. Iya, ada quick change. Jadi dibikin bahkan ada overture. Ada overture itu sih terniat sumpah. dibikin gelap ya? Iya, ada overture Dibikin dulu, ini ya, ada kayak overture dulu. Terus doang gitu. itu pas angkor. Oh iya, angkor deng. Sebelumnya itu bahkan ada JR-nya dulu. Yang setengah 6 itu kalau nggak salah itu JR-nya Itu dulu. astagfirullah. Itu JR dulu dan sedikit ada reunian akustik sedikit ya, ada Rona sama ada Nadila. Iya, ada Nadila sama Rona ya. Habis itu mulai lagi jam 8 ada overture, terus masuk ke lagu-lagu segala macem sampai akhirnya angkoru gitu kan. Gue pikir tuh angkoru doang gitu kan. Angkoru gitu. Dia ganti baju. Ternyata ada quick change gitu. Ganti baju. Gue kaget sih jujur. Pakai baju merah kalau nggak salah. Iya, karena bawain Innocence kan. Dan gue kaget sih Siska seniat itu dan katanya tuh dia mempersiapkan itu 1 minggu. Wow. Buat itu ya. Dia yang cerita sendiri. Kaget nih. Enggak, dia khawatir nih. Ini masuk ya. Iya. Terus. Oke, dia mempersiapkan itu 1 minggu lah. 1 minggu dan ya Siska lah ya, si diva gitu. Siapapun osi lu gitu, lu pasti akan mengakui kalau ya udah Siska tuh diva gitu. Benar kan? Gitu. Ini pendapat umum lah. Dan akhirnya ya kita semua itu menurut gue 2 jam yang worth sih. Iya, benar. Maksudnya kalau kalian kan nontonnya gratis ya, dalam tanda kutip gratis ya, maksudnya cuman bintang segala macam. Mungkin beberapa orang yang cuman bintang doang gitu, yang tidak kasih gift, otomatis kan sebenarnya itu gratis gitu. Lu tuh dikasih pertunjukan yang terkonsep gitu, walaupun pasti masih ada sedikit kesalahan lah ya, wajar lah ya, dia mempersiapkan sendiri gitu. Tapi mini solo konser Siska gratis ditonton 9.000 orang di sana secara live stream, menurut gue it's worth your time aja sih. Iya benar. Gimana kalau kalian experience kalian nonton Siska di hari terakhir showroom? Wah, gue tuh nggak pernah ngira bakal kayak gitu loh, Siska bakal niat itu ya kan. Benar-benar. Gue kebetulan nontonnya pas akhir-akhir sih, soalnya kan lagi di jalan. Iya, dan itu hari kerja ya sebenarnya. Iya, hari kerja. Dan jadi gue nonton tuh pas dia mau lagu terakhir. Pas mau Mushino Balap. Sebelumnya kan si Rona nyanyi dulu, itu gue sempat dengar. Mushino
Mushuna Balat baru. Gue sebenarnya nggak begitu sering juga sih nonton Siska karena kan dia kan showroomnya juga pas siang-siang hari kerja. Nggak tahu kenapa ya pas Mushuna Balat keikut hype pengen nangis gitu. terharu lah gitu lah ya. Terharu lah gitu. Kalau gue ngeliatnya inian ya apa tuh namanya perolehan poinnya Siska tuh kayak aduh ya Allah ayo dong gitu kayak gue sendiri. Pas Mushuna Balat tuh gue nunggu pas bagian-bagian akhir kayak ini kayaknya bakal ada yang ngebom gitu ya. Ada yang sampai enggak kok sebenarnya tuh banyak banget loh. Itu banyak banget ya. Di hari terakhir. Kalau nggak salah tuh gapnya kan sekitar 12 juta. Terakhir tuh gapnya 12 juta. Sampai 6 juta ya? Sampai 6 juta, terus Gracia showroom habis itu kan. Sempat showroom sebentar doang gitu ya. Naik jadi pokoknya tuh dari 6 juta tuh akhirnya 7 juta. Terus naik jadi 7 juta. Maksudnya harusnya tuh bisa kekejar tapi akhirnya ketahan gitu kan. Mungkin banyak yang gitu juga di Gracia gitu kan. Terus akhirnya ketahan terus Gracia cuma setengah jam ya kalau nggak salah. Kepotong latihan, jadi Gracia selesai, habis itu baru mulai lagi tuh gapnya berdatangan segala macam sampai akhirnya mangkas jadi 5 juta. 5 juta, iya betul. Dan kalau nggak salah 4 juta deh, karena di terakhirnya ada pengurangan poin dari Gracia kan, sekitar 1 jutaan gitu. Jadi kalau nggak salah sekarang 4 juta, 5 juta sedikit lah untuk gapnya. Mana pas terakhir tuh kayak ini gapnya 5 juta doang katanya gitu kan. Si Rona bego banget. Itu 5 juta doang. 5 juta doang. Tapi emang itu 200 tower lah ya. Tapi itu iya sih kayaknya. 200 tower banyak ya. Tapi itu beneran sih kayak gapnya tuh berdatangan langsung banyak gitu loh. Bahkan ada yang kayak disko 13 menit, disko 8 menit, gue tuh gila sih. Terus ya udah kan Mushuna Balat. Itu kan kerasa ya feel Siska banget nih gitu kan. Jadi kayak mulai terharu. Terus pas di ending dia bilang apa sih, Rak? I'm sorry I still can make it. Nah itu pecahnya di situ sih. Dia kan nunduk dulu, terus dia ngomong terus sambil bergetar gitu kan suaranya. Terus itu gue jadi kayak ikut nangis, jadinya sedih. Nangis ya? Iya, gue juga nangis tuh. Kalian tuh berasa nangis banget ya. Aduh. Karena gini, gue satu sisi apa ya, sedih tapi terharu, seneng juga. Karena banyak ternyata loh yang dukung Siska gitu itu ya, sebenarnya royal itu loh. Gue itu senangnya adalah banyak orang yang mengesampingkan ego untuk memenangkan Osinya gitu. Iya bener sih. Untuk seorang Siska. Iya. Untuk seorang Siska yang mungkin memang mereka masa ini udah waktunya loh Siska gitu kan. Mau kapan lagi gitu. Mungkin belum rezekinya tapi ya mudah-mudahan menjadi satu awalan lah. Mungkin bukan di sini tapi di tempat yang lain dan yang lebih bagus gitu sih. Ya itu sih gue cuma terharunya gila ya banyak juga orang yang mengesampingkan egonya untuk mendukung Siska gitu. Iya benar. Bahkan kayak kita lebih fokus ke itunya ya daripada ya udahlah ke Siska. Masalah menang kalah ya udahlah ya udah. Iya. Yang penting keluarin dukungan dulu buat Siska. Di grup Gokiro kan ada yang amat sangat aktif ya, maksudnya kayak Hasmi gitu kan aktif gitu. Gue juga akhirnya kenal sama dia setelah Wigo Showroom. Terus ada Ilham juga gitu yang Hasmi juga Osinya bukan Siska, Ilham juga Osinya bukan Siska gitu. Dan akhirnya mereka juga mengesampingkan untuk nge-give Osinya mereka tapi untuk mendukung Siska gitu. Gue sampai akhirnya gue langsung chat pribadi juga ke mereka gitu kan, thank you ya lu, karena mereka berdua yang memulai ternyata dari grup Gokiro itu gitu. Terus gue bilang makasih ya lu udah mau dukung segala macam gitu. Jadi gue amat sangat terharu sih. Itulah dari kita tuh mungkin nangisnya karena gila ya perjuangan loh gitu. Perjuangan ngumpulin orang sabar banyak ya. 9.000 loh, 9.000 itu banyak orang yang nonton. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Apa tuh? Euforianya. Hype-nya setelah semua ini. Ya, intrik-intrik masih ada lah ya. Intrik-intrik ada segala macam. Cuman iya, gue ngeliat di Twitter emang agak-agak masih panas sih. Masih panas. Karena memang mungkin ada beberapa oknum yang manas-manasin sih itu. Benar, iya. Maksudnya kita pun dari Siska Nation, terus juga beberapa orang-orang yang mendukung Siska juga ya udah gitu kan, toh pasti akan ada yang kalah gitu kan. Dan ya udah legowo aja sebenarnya. Cuman memang gue akuin kayak gue kadang-kadang tuh masih yang kayak kenapa sih nggak menang gitu. Pastilah ada kayak gitu. Dikit lagi gitu. Maksud gue ini adalah salah satu momen terbaik yang mungkin bisa didapatkan oleh Siska gitu sampai sejauh ini ya. Gue nggak tahu kedepannya mungkin akan ada kesempatan lain, tapi
saat itu tuh bener-bener gue ngerasa pas gitu, momennya pas, terus didukung banyak orang gitu kan, kenapa masih nggak bisa menang gitu. Kayak gregetan sendiri nggak sih lu ngeliatin poinnya? Gue tuh setiap karena kan Gracia kan mostly dia showroom pulang latihan kan, which malam-malam kan. Dini hari lah. Dini hari. Jam 1, jam setengah 1 gitu. Itu kan jam-jam kita sahur ya. Iya benar. Jadi kadang-kadang tuh kalau gue sahur tuh nggak ini, gue tuh pengen buka Twitter tapi ntar kalau gue nggak buka Twitter gue ngantuk gitu kan. Yaudah akhirnya gue buka Twitter. Pasti ada lah selentingan kayak Siska poinnya segini, Gracia poinnya segini gitu, dan membuat gue yang anjir udah kita kejar tapi masih bisa kekejar lagi, kita kejar masih kekejar lagi gitu loh. Itu sih yang membuat gue kayaknya gregetan dan ya panasnya mungkin di situ lah ya gitu. Tapi setelah showroom selesai, Siska juga bilang kan yang kayak ya udahlah ini kan jangan minta maaf gitu kan, terus begitu juga ya udahlah ini kan competition gitu, pasti akan ada yang kalah dan ya udah kita terima aja gitu. Kalau ditanya hype-nya seperti apa, mungkin masih ke bawah kali ya sampai sekarang. Gue masih yang kayak coba aja. Iya masih yang greget. Kenapa sih Siska enggak gitu kan? Iya. Masih yang Gue masih yang kayak coba kalau misalnya mungkin agak lebih lama gitu. Oh iya. Coba kalau misalnya bisa lebih agak lama gitu, mungkin bisa kekejar. Tapi ya gue apresiasi sama Gracia juga dan yang mendukung. Iya. Mereka juga sudah bekerja keras. Cuman gue tidak tahu ceritanya gitu karena gue nggak ada di sana. Gitu. Jadi gue tidak bisa banyak cerita tentang kerja keras fans Gracia gitu. Tapi pasti mereka juga kerja keras mencari dukungan sana sini mungkin sama kayak yang kita lakukan gitu. Dan mengeluarkan uang banyak juga gitu. So ya gue apresiasi sama Gracia dan Gracia juga sih yang selamat. Semoga MV-nya bagus ya. Iya, amin. Karena nih Gracia, kalau kamu nonton Gracia minta sama JOT yang bagus ya. Karena JOT tuh banyak loh dapet duitnya. Benar. Kamu minta pengen syuting di mana, di Australia? Coba sini. Iya. Kayaknya nggak bisa Pak. Soalnya lagi pandemi ya. Ya pokoknya wujudin lah. Pasti kan member punya impiannya ya, punya impian pengen bikin impian seperti terbesar apa. dia gitu. Ya kalau misalnya Gracia punya impian pengen bikin MV seperti apa, gimana ya minta aja. Tapi gue penasaran sih, maksudnya ini kan Gracia yang akan nyanyi gitu, akan tampil gitu. Karena kan gue sih sebelumnya belum pernah lihat Gracia tuh tampil sendiri. Kalau Siska kan gue udah sering gitu kan. Nah ini kayak suatu hal yang bikin penasaran juga sih, bagaimana si eksekusinya gimana? Iya, si Gracia ini gitu loh. Kan itu kan pilihan Gracia dong ya kan. Semua konsep juga bisa Gracia yang milih gitu kan. Iya, cukup penasaran. Siapapun yang ikut, terus begitu aransemennya seperti apa gitu. Iya. Yang kita lihat itu sih yang bikin penasarannya gimana si Gracia nyanyi sendirian.